Salamullahi ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-haditsu as-sabi'u wa thalathun, hadits yang ke-37. Adlullahi ta'ala wa fadluhu wa rahmatuh. Hari ini kita berbicara tentang keadilan Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaannya, karunianya, dan juga kasih sayangnya, rahmatnya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala Inna Allah kataba al-hasanati wa sayyiati thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, artinya adalah Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, meridai Sayyidina Abdullah dan meridai Sayyidina Abbas, pemanda Rasulullah sekaligus sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini langsung sanadnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita sempat bahas ketika hadis itu disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia disebut sebagai hadis qudsi. Ahsant. Namun lafaz di sini itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Bunyi hadisnya, innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat perkara-perkara baik dan perkara-perkara buruk yang dilakukan oleh manusia. Dalam artian Allah menugaskan para malaikat, sebagaimana teman-teman tahu, malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal-amal baik dan amal-amal buruk manusia. Thumma bayyana dhalik. Kemudian di situ Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara rinci, ay fassala dhalik, menjelaskan secara detail, menjelaskan secara rinci bagaimana konsep pencatatan tadi itu. Bagaimana kemudian kebaikan manusia atau keburukan manusia itu dicatat. Bagaimana kira-kira? Faman hamma bihasanatin. Barang siapa yang niat melakukan satu kebaikan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, mari kita bahas tentang hamma ini. Ya, ham. Segala macam hal yang ada di dalam dada manusia itu ada 5 perkara, atau yang biasa kita sebut sebagai maqasidun nafsi atau maratibu hadithin nafs. Maqasidun nafsi, ada 5. Segala macam hal yang berhubungan dengan pikiran manusia, dengan apa yang dia pikirkan, itu ada 5. Oke? Yang pertama, saya ingat dulu nazamnya. Maqasidun nafsi khamsun hajisun dhakaru fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'u hammun fa azmun kulluha rufi'at siwal akhiri fa fihi al-ithmu qad waqa'a. Yang pertama ada hajis. Hajis. Ma fin nafsi. Sesuatu yang ada di pikiran manusia itu disebut sebagai hajis. Sesuatu yang ada di pikiran kita, misalnya mabok lah. Mabok ini ada di pikiran kita, tapi kita belum kepikiran, cuman ada di dalam otak kita, di dalam memori kita ada sesuatu namanya mabok. Itu disebut sebagai hajis. Yang kedua, ada yang namanya hajisun fakhatirun. Ada yang namanya
khatir. Khatir ini ketika nulis apa sih saya? Majara fin nafsi. Fin nafsi. Ketika mabok tadi itu kita pikirkan, itu disebut sebagai khatir. Mabok adalah sebuah kondisi di mana orang sudah tidak bisa lagi mengendalikan pikirannya, mengendalikan perbuatannya, atau bla 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 dan sebagainya. Ketika terpikirkan mabok di sini, maka itu disebut sebagai khatir. Yang ketiga ada namanya hadithun nafs. Ada disebut sebagai hadithun nafsi. Nah, ada disebut sebagai hadithun nafs. Apa itu hadithun nafs? Ma yajri fiha, sesuatu yang kemudian berputar, berjalan, atau yang dipikirkan oleh manusia di dalam pikirannya, minat taraddudi. Ini yang menjadi pembeda antara khatir dan hadis. Hal yaf'alu au la. Hadithun nafs, ma yajri fin nafsi, ma yajri fiha, sesuatu yang dipikirkan oleh manusia, kemudian dia lagi bimbang. Kira-kira perbuatan tadi itu akan dilakukan atau tidak. Sebutlah mabok. Ketika dia bimbang, kira-kira mabok ini lakuin gak ya? Berangkat ke klub gak ya? Beli bir bintang gak ya? Nah, itu namanya hadithun nafs. Hadithun nafsi fastami'u. Kemudian yang keempat ada ham. Nah, ham ini adalah terjihu, ya. Terjihu terjihu qasdil fi'li. Qasdil fi'li. Ketika seseorang sudah menentukan apakah dia akan melakukan atau tidak. Sebutlah mabok tadi itu, dia sudah menentukan, oke, sepertinya saya akan mabok. Sehingga kedudukan dia untuk mabok, melakukan mabok, itu lebih tinggi dibandingkan kedudukan dia tidak melakukan mabok. Nah, yang kelima, ya, yang kelima adalah ada yang disebut sebagai azm. Azmun, ya. Azmun itu adalah quwwatul qasdi, quwwatu al-qasdi, al-qasdi wal jazmu bihi. Jazmu bihi. Azm adalah ketika seseorang sudah betul-betul yakin dan mau melakukan perkara-perkara tadi itu. Sebutlah mabok, maka dia sudah yakin, oke, gue akan pergi ke toko bir untuk membeli bir sekarang juga. Nah, bahkan ketika dia sudah berjalan, itu sudah masuk ke kategori azm. Kita sebutlah, kita mulai dari pertama. Pertama, ada kata mabok. Mabok nih. Ketika mabok itu hanya ada di dalam pikiran, tapi belum dipikiran, ada di dalam memori otak kita, maka dia disebut sebagai hajis. Disebut sebagai, kita pakai warna apa ya? Warna kuning. Maka dia disebut sebagai hajis. Ketika dipikirkan, maka dia disebut sebagai khatir. Ketika dia bimbang akan melakukan mabok atau tidak, maka dia disebut sebagai hadithun nafs. Ketika dia sudah menentukan, ya, kemudian kedudukan melakukan atau tidak melakukan itu sudah jelas, lebih jelas, maka dia disebut sebagai ham. Ketika dia sudah yakin akan melakukan atau tidak akan melakukan, maka dia disebut sebagai azm. Jadi
inilah urutan-urutannya. Maka para ulama menyebutkan bahwa hajis, khatir, dan hadithun nafas itu tidak ada hitungannya sama sekali, tidak ada hisabnya sama sekali. Gak ada hisabnya. Di hadapan Allah gak ada hisabnya. Ya gak dapat dosa, ya gak dapat pahala. Gak ada hisabnya. Kapan ada hisabnya? Ketika dia sudah berubah menjadi ham. Ketika dia sudah berubah jadi ham. Apalagi azm. Ham, ketika dia niat baik, kemudian melakukan kebaikannya, dia mendapat pahala gede. Ketika dia niat buruk, kemudian dia melakukannya, dapat dosa. Dan ketika dia tidak melakukannya, dapat pahala. Begitu juga azm. Ini sudah jelas. Jelas. Dia pasti dapat pahala atau pasti dapat dosa. Sebagian para ulama mengkategorikan ham dan azm ini sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan. Nah, kita baca hadisnya dulu atau kita bahas lagi? Kita bahas lagi satu hal. Satu kaidah. Apakah setiap orang yang sudah berencana baik kemudian meninggalkan kebaikannya tadi itu? Atau maksud saya, ketika seseorang sudah berencana melakukan satu keburukan, kemudian dia meninggalkan keburukan tadi itu lantas kemudian otomatis dapat pahala dan tidak mendapatkan dosa? Di sini ada perinciannya di antara para ulama. Nah, silakan dicatat. Ini ada satu catatan penting. Kita catat di mana ya? Ini full kita catat di bawah sini nih. Nah, man hamma bi syai'in, ya. Man hamma bi syai'in wa tarakahu khaufan minallah, ya, minallah ujira. Barang siapa yang sudah niat melakukan suatu keburukan, ya, kemudian dia meninggalkan keburukan itu hanya karena Allah, takut kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala. Yang kedua, barang siapa yang niat melakukan sesuatu, ya kita sebutlah keburukan, wa tarakahu, kemudian dia melakukannya, meninggalkan niat buruk tadi itu, khaufan, gara-gara takut, minan nas, athima. Dia bukan takut kepada Allah, tapi takut gara-gara manusia, maka dia mendapatkan dosa. Contohnya di sini adalah ketika ada orang lagi niat mabok, kemudian dia gak jadi ngelakuin mabok. Gara-gara apa? Gara-gara mungkin di jalan dia tiba-tiba keingat Allah. Gara-gara mungkin di jalan dia ditegur sama temennya, suruh ingat Allah. Gara-gara di jalan dia habis nemu quotes gitu pas lagi buka TikTok tentang larangan berzina atau larangan mabok, maka dia akan mendapatkan pahala. Kebalikannya, barang siapa yang niat melakukan sesuatu, kemudian dia meninggalkan sesuatu tadi itu, khaufan minan nas, takut manusia. Mungkin dia lagi pengen nyabu, kemudian ngelihat ada polisi banyak, nah akhirnya gak jadi. Atau gara-gara takut ketahuan bapak, atau gara-gara gak enakan sama teman, athima, maka dia tetap mendapatkan dosa. Kemudian ada kategori ketiga. Kategori ketiganya apa? Man hamma bi syai'in, barang siapa yang niat melakukan sesuatu, wa tarakahu, kemudian dia meninggalkan sesuatu tadi itu, la khaufan minan nas, ya, bukan gara-gara takut dari manusia, ya, wala minallah, la yakhafu Allah wala yakhafun nas, la yakhafu minallah wala yakhafu minan nas. Dia tidak takut kepada Allah dan juga gak takut dari manusia. Allah dan manusia lah sebut di sini. Maka dia gak dapat pahala dan dia gak dapat dosa. Itu kaidahnya.
Jadi pertama, ketika teman-teman niat melakukan kebaikan karena melakukan keburukan, kemudian nggak jadi, gara-gara takut kepada Allah, teman-teman dapat pahala. Gara-gara takut kepada manusia, teman-teman tetap dihitung berdosa. Tapi kemudian kategori ketiga, bukan gara-gara takut kepada Allah, bukan gara-gara takut kepada manusia, tapi gara-gara sesuatu hal yang lain. Contohnya, teman-teman pengen mabok, dugem, atau ngelakuin hal-hal lainnya. Tiba-tiba timnas tanding nih, dan teman-teman udah kayak hasrat untuk maboknya hilang dan pengen nobar timnas, atau diajak main ML, Mobile Legend, atau diajak ngelakuin hal-hal yang lain yang bikin teman-teman gak nafsu lagi untuk dugem dan sebagainya. Maka di sini teman-teman la ya'tham wa la yu'jar, ya. Teman-teman gak dapat pahala dan gak dapat dosa juga. Nah, begitu ya. Kita lanjut hadisnya. Oke, poinnya dapat ya. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang niat melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia gak jadi melakukan kebaikan tadi itu, katabahallahu indahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat untuk hamba tadi itu di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, hasanatan kamilah, saat kebaikan yang sempurna. Ingat, Allah Subhanahu wa taala bilang kebaikan yang sempurna. Allah bilang kebaikan yang sempurna. Padahal teman-teman cuma niat baik doang, belum ngelakuin. Gak jadi, lebih tepatnya gak jadi. Allah sudah catat kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, dan barang siapa yang niat melakukan kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia sudah melakukan, apakah Allah akan memberikan dia satu pahala, satu catatan? Enggak. Setiap manusia yang melakukan satu kebaikan saja, ya, melakukan satu kebaikan saja, Allah gak akan pernah memberikan dia satu kebaikan. Ini kaidah. Barang siapa yang sudah melakukan satu kebaikan, Allah gak akan pernah balas dia setimpal. Enggak. Allah akan memberikan dia lebih. Ini hadisnya. Katabahallahu indahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala catat untuk dia di sisinya 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila adhafin katsirah. Allah akan catat 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, atau bahkan dengan lipatan-lipatan yang banyak dan tidak bisa dihitung. Tergantung seberapa dalam niat baik orang tadi itu, seberapa dalam hubungan ketergantungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya Allah? Baik ya Allah? Baik banget. Makanya jangan ngerasa bahwa kita itu bisa sampai ke level bisa membalas budi Allah. Enggak. Wa in ta'uddu ni'matallahi, gimana? Kalau semisal teman-teman mau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, enggak akan pernah bisa. Enggak akan pernah bisa. Wa in hamma bi sayyi'atin, dan barang siapa yang niat melakukan satu keburukan, falam ya'malha, kemudian enggak jadi. Niat melakukan buruk tapi enggak jadi. Enggak jadi. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah akan catat untuk hamba tadi itu di sisinya kebaikan yang sempurna. Ingat, Allah bilang kebaikan yang sempurna. Catat. Yang ketika saya bilang sempurna itu catat. Bayangin, teman-teman udah niat buruk, mau mabok, mau dugem, terus gak jadi. Sama Allah dikasih kebaikan sempurna, dikasih pahala sama Allah. Baik gak? Baik gak Allah? Baik gak Allah? Tadi Allah di awal seakan-akan memberikan konsep. Orang kalau ngelakuin satu kebaikan, ya, niat baik, kemudian gak jadi, sama Allah ditulis baik. Harusnya niat buruk, kemudian gak jadi, sama Allah tetap harus dicatat buruk. Harusnya begitu kalau pakai logika manusia. Tapi Allah gak mau begitu. Allah gak mau begitu. Allah bilang hasanatan kamilah. Wa in hamma biha, dan barang siapa yang niat melakukan satu keburukan, fa'amilaha, kemudian dia sudah melakukan keburukan tadi itu, katabahallahu sayyi'atan wahidah. Maka Allah akan catat di sisinya satu keburukan saja. Allah bilang satu. Kita garis bawahi lagi.
niat baik, ya, kemudian nggak jadi. Allah bilang catatannya adalah hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Allah bilang sempurna, bos. Niat baik, kemudian jadi ngelakuin baik. Allah gak bilang 1 pahala doang, tapi Allah bilang 10 kebaikan dengan berbagai macam lipatan-lipatan yang ada. Niat buruk, kemudian gak jadi, sama Allah dicatat dengan kebaikan yang sempurna. Niat buruk jadi, harusnya sama Allah diberikan keburukan yang sempurna, sayyi'atan kamilah. Tapi Allah gak mau. Allah bilang sayyi'atan wahidah. Wahidah, 1 keburukan saja. Baik gak Allah? Baik. Makanya gak usah sok-sok bilang Allah itu gak adil dengan logika manusia. Karena memang kalau kalian pengen Allah itu adil dengan konsep logika manusia, mati kita, bos. Mati kita. Mati. Sudah hilang. Celaka. Kalau kita mau main matematika sama Allah, celaka kita. Celaka. Mau main adil-adilan dengan Allah, dengan konsep logika manusia, mati, celaka kita. Pede kau, ha? Kau pede kamu, ha? Dengan amalan-amalan yang selama ini kamu lakukan, pede. Gak usah sosok bilang Allah itu gak adil sama saya. Gak adil. How dare you bilang Allah gak adil? Iya, gak adil dengan logika manusia karena kebaikan Allah terlalu sempurna. Makanya konsep adilnya Allah dengan adilnya manusia itu beda. Adilnya Allah itu rahmatnya melebihi murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu konsep adilnya Allah. Bayangin setiap kali kita melakukan kebaikan, Allah kasih 1 pahala. Dan setiap kali kita melakukan keburukan, Allah kasih 1 dosa. Pede kamu masuk surga, ha? Pede kamu. So iya banget. Allah gak adil. Gak usah pede. Sallallahu alaihi wa afiyah. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil huruf. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dengan huruf yang disebutkan. Kemudian ini ada tambahan dari Imam Nawawi rahmatullah alaih. Fandur ya akhi waffaqanillah. Lihatlah wahai saudaraku yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadaku wa iyyaka dan juga kepadamu. Ila azimi lutfillahi ta'ala, terhadap kebesaran kelembutannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ammal hadhihi al-alfaz, kemudian perhatikan, pikirkan betul lafaz-lafaz yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Wa qawluhu indahu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala bilang indahu, tadi di awal Allah bilang faman hamma bihasanatin falam ya'mal kataballahu indahu. Allah akan mencatat untuk hamba tersebut di sisinya. Isyaratun ilal i'tina'i biha, merupakan sebuah tanda, merupakan sebuah isyarat terhadap karunia Allah subhanahu wa ta'ala terhadap tadi itu, terhadap kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perkara tadi itu, terhadap kebaikan tadi itu, terhadap pencatatan tadi itu. Wa qawluhu kamilatan littawkidi wa shiddatil i'tina. Adapun ucapannya tadi itu kamilatan, artinya sempurna, itu menunjukkan taukid atau penguatan, wa shiddatil i'tina, dan betapa besarnya perhatian yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba tadi itu yang telah mendapatkan kata-kata hasanatan kamilah. Wa qala fi sayyi'ah, kemudian berkata di dalam perkara-perkara buruk, allati hamma biha, di mana hamba tadi itu sudah niat melakukan perkara buruk, thumma tarakaha, kemudian meninggalkan perkara buruk tadi itu, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah mencatat untuk hamba tersebut di sisinya kebaikan yang sempurna. Allah fa'akadaha, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kebaikan tadi itu dengan apa? Bikamilah, dengan ucapan Allah sempurna.
Wa in 'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan tadi itu, maka Allah catat satu keburukan saja. Fa'akkada taqlilaha biwahidah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan sedikitnya dosa tadi itu, sedikitnya keburukan tadi itu, sedikitnya balasan tadi itu biwahidah, dengan lafaz wahidah, satu saja. Walam yu'akkidha bikamilah. Dan Allah tidak menguatkan keburukan tadi itu dengan ucapan kamilah. Harusnya sebagaimana kita sebut tadi itu, Allah bilang kalau pakai logika manusia itu sayyi'atan kamilah, tapi Allah gak mau. Falillahil hamdu wal minnah. Maka hanyalah kepada Allah pujian dan karunia itu datang atau diberikan. Subhanahu la nuhsi thana'an alaih. Maha suci Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitung seberapa besar pujian itu dilontarkan kepadanya, diberikan kepadanya. Wabillahi taufiq. Dan dari Allah Subhanahu wa taala taufik itu kemudian datang melimpah kepada kita para manusia. Begitu teman-teman. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.